Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mustika Ismi Aulia dan rekan saya Sri Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan bagaimana penggunaan ERP Odoo dalam industri retail fashion, khususnya pada modul sales dan inventory. Langsung saja kita mulai dari modul sales di bagian sini. Teman-teman bisa lihat tampilan di layar. Pada modul ini terdapat beberapa menu utama. Yang pertama ada order, terdiri dari quotation, orders, sales teams, dan customer. Pada menu to invoice terdapat order to invoice, order to upsell. Kemudian pada menu produk ada produk dan price list. Selanjutnya di reporting ada sales, salesperson, produk, dan customer, dan terakhir di menu configuration terdapat beberapa fitur yang teman-teman lihat di sini. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat data penjualan di Odoo. Pertama, kita klik tombol new untuk membuat penawaran baru atau quotation. Nah, lalu di sini kita isi nama customer. Sebagai contoh, kita masukkan di sini namanya Dimas Prayoga. Selanjutnya, kita tambahkan produk yang akan dipesan oleh pelanggan si Dimas ini. Kita bisa klik add product, kemudian kita pilih nih apa saja yang akan dipesan. Pertama ada denim, shirt two tone. Di sini bisa teman-teman adjust juga kuantitinya mau berapa. Kita tekan 1 ya, misal. Selanjutnya ada lagi nih produk yang ingin dipesan, tekan lagi add to product, kita pilih lagi. Ada ini blouse long sleeve dan untuk kuantitinya 1. Nah, di sini untuk kuantiti balik lagi seperti yang saya jelaskan, kita bisa nge-adjust, kemudian tertampilkan harganya per pieces berapa dan untuk totalnya yang akan dibayarkan oleh pelanggan kita berapa. Selanjutnya, pada bagian atas terdapat bagian expiration. Ini kita isi dengan tanggal estimasi pembayaran oleh pelanggan. Nah, jadi kira-kira pelanggan kita tuh akan bayar di tanggal berapa gitu. Anggaplah tanggal segini ya. Untuk price list-nya IDR sudah benar. Untuk payment terms-nya ini kita tentukan batas waktu pembayaran si pelanggan ini. Misalnya ada 7 hari, ada 15 hari, ada 21 hari. Ini artinya sesegera mungkin. Jadi kita tekan saja ini contoh ya. Nah, selanjutnya kita bisa klik confirm. Atau kita klik dulu send by email untuk mengirimkan quotation atau tagihan ke email pelanggan. So, kita klik. Di sini kita bisa masukkan email pelanggan. Misal, oke, set email. Di sini terdapat tagihannya dan kita tekan send. Sudah, selanjutnya kita bisa klik confirm untuk mengubah quotation tadi menjadi sales order. Nah, sudah keluar seperti ini dengan kode S00002. Terdapat tagihannya dan tertera produk apa saja yang akan dikirim. Kita juga bisa klik preview dulu nih teman-teman, sekiranya ingin memastikan kembali apakah pesanannya sudah selesai, sudah sesuai atau belum. Terakhir, kita bisa langsung create invoice, create draft. Sudah terbentuk invoice-nya, kita bisa langsung klik confirm. Oke, nah ini sudah terbuat ya teman-teman untuk invoice-nya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, customer akan melakukan pembayaran nih untuk pesanannya. Nah, untuk melakukan pembayaran, statusnya ada belum dibayar dan sudah dibayar. Ketika customer sudah membayar pesanannya, kita bisa mengonfirmasi melalui menu Pay. Di sini bisa kita pilih nih, mau bank atau cash metode pembayarannya. Misal melalui bank, untuk payment metodenya manual payment. Langsung kita klik create payment.
Oke, terdapat di tampilan layar tulisan paid dalam artian itu sudah dibayar oleh customer ya teman-teman. Baik, sekian penjelasan saya mengenai modul sales. Selanjutnya, penjelasan mengenai modul inventory yang akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni. Baik, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke tampilan modul inventory di Udo. Halaman ini merupakan ringkasan utama dari aktivitas persediaan barang di sebuah perusahaan dan sangat penting untuk memantau alur keluar masuk barang secara keseluruhan. Di bagian paling atas di modul inventory ini, kita bisa melihat ada beberapa tab menu seperti overview, operations, products, reporting, dan juga configuration. Tapi untuk sekarang kita akan menginput terlebih dahulu produk yang akan kita jual sebelum melihat pergerakan barang di halaman inventory overview ini. Langkah pertama, kita bisa klik tab produk ini yang sudah ada di bagian atas, lalu pilihlah sub menu products. Ini akan membawa ke daftar produk yang sudah ada di sistem. Kemudian setelah kita masuk ke menu produk ini, lalu kita bisa klik new untuk menginput barang yang akan kita jual. Kemudian sini saya akan contohkan menginput produk nama, misalnya blus hitam polkadot. Nah, nama produk kita tulis di bagian atas, lalu di bawahnya kita bisa centang bagian sales saja. Karena produk ini akan kita jual, kita bisa juga centang purchase jika produk ini nantinya juga dibeli dari vendor. Untuk sekarang kita fokus aja ke penjualan dulu. Selanjutnya di tab General Information, kita pastikan produk type dipilih goods. Kemudian karena ini adalah barang fisik yang akan kita stok dan kelola di gudang. Kalau ini merupakan bidang jasa, kita bisa pilih service. Tapi karena ini produk pakaian, kita akan memilih produk type-nya itu goods. Kemudian lalu di kolom sales price, di sini kita akan memasukkan harga jual produk yang akan kita jual. Sini saya contohkan masukkan harga misalnya 250.000. Kemudian untuk pajak penjualan ini perusahaan bisa memilih berapa persen pajak yang akan dikenakan oleh pelanggan. Di sini saya akan memasukkan 0%. Kemudian untuk pada kolom cost ini merupakan harga produk atau harga beli produk dari vendor yang bisa kita isi nanti saat ada transaksi pembelian. Jadi di sini kita akan masukkan harga modal yang kita beli sebesar 200.000. Kemudian di sini pastikan track inventory ini dicentang karena kita ingin memantau stok barang ini di gudang. Quantity on hand, sekarang kita akan masukkan sebanyak 30 units. Yang artinya stok ini untuk produk saat ini masuk 30 unit. Jika perlu, kita bisa menambahkan kategori produk yang sesuai dengan produk yang dijual di sini. Saya akan memasukkan kategorinya itu berupa goods atau baju. Kemudian untuk reference internal ini kita bisa mengisi dengan kode nama dari produk si blus hitam polkadot ini. Jadi di sini saya akan memasukkan dengan nama BHPK atau singkatan dari nama produk ini. Kemudian setelah semuanya selesai, kita di sini juga bisa menambahkan foto produk. Nah, karena di sini blus hitam polkadot, di sini ada foto produknya. Nah, sudah masuk ke dalam bagian sini. Setelah selesai, kita bisa langsung keluar aja dari sini. Nah, ini udah terdata nih di bagian produk di inventory. Selanjutnya, setelah kita selesai menginput produk ke sistem, langkah berikutnya ialah mencatat penerimaan barang tersebut ke dalam stok gudang melalui fitur receipt. Di sini ada fitur receipt. Sekarang saya sudah berada di halaman receipt yang bisa diakses dari modul inventory. Lalu pilih receipt tadi, kemudian sini kita bisa melihat daftar penerimaan barang yang sudah dijadwalkan atau sedang menunggu proses.
Contohnya ini kita bisa lihat satu dokumen penerimaan dengan referensi WH strip IE strip 00001. Di sini terlihat bahwa barang ini berasal dari vendor Colorbox dengan jadwal penerimaan hari ini dan dokumen sumbernya adalah PO 002 yang artinya barang ini datang berdasarkan purchase order nomor 002. Status dokumennya saat ini ialah ready yang artinya sudah siap untuk diterima di gudang. Untuk memprosesnya kita cukup klik saja baris tersebut lalu akan muncul detail produknya di sini. Produk yang akan kita terima berupa denim shirt two-tone dengan jumlah 10 unit sesuai dengan PO. Setelah memastikan barang yang diterima sesuai dengan pesanan, maka kita bisa klik tombol validate di atas sini untuk mengonfirmasikan bahwa barang tersebut benar-benar sudah masuk ke gudang. Setelah divalidasi, stok produk tersebut akan otomatis bertambah dan bisa langsung terlihat di bagian quantity on hand pada halaman produk di bagian produk. Di bagian sini. Kemudian proses ini sangat penting karena tanpa adanya validasi permintaan tadi, penerimaan tadi, sistem tidak akan mencatat penambahan stok dan kita juga tidak bisa melakukan penjualan ataupun melihat ketersediaan produk di inventory di bagian overview. Kemudian setelah kita menyelesaikan proses penerimaan barang dan juga stok sudah masuk ke dalam gudang, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan ialah pengiriman barang ke pelanggan atau yang kita sebut dengan delivery order di bagian sini sebelah bagian receipt. Di sini kita akan melihat daftar pengiriman yang sudah dijadwalkan. Misalnya akan muncul satu dokumen pengiriman baru yang statusnya itu ready nih dengan nama pelanggan dari Dimas Prayoga yang sudah di-input bagian sales tadi. Kemudian, biasanya pengiriman ini berasal dari dokumen sales order atau penjualan yang sudah dikonfirmasi. Kita bisa klik pada baris delivery order tersebut untuk masuk ke dalam detailnya. Kemudian di sini kita akan terlihat informasi seperti nama pelanggan, kemudian tanggal pengiriman, dan produk yang akan dikirim. Misalnya di sini meminta kirim denim shirt two-tone sebanyak 1 unit dan juga Devry blouse long sleeve in maroon sebanyak 1 unit. Nah, selanjutnya kita bisa klik tombol validate untuk mengkonfirmasi bahwa barang tersebut benar-benar sudah dikirim ke pelanggan. Kemudian setelah divalidasi, stok barang di gudang akan otomatis berkurang dan status dokumen akan berubah menjadi down. Nih, kita bisa lihat statusnya sudah berubah dari yang ready menjadi down. Proses ini juga akan terhubung ke sistem penjualan dan juga akuntansi. Jadi, semua alur pengiriman hingga penjualan tercatat otomatis di dalam UDU. Selain itu, data pengiriman ini juga akan tercermin di halaman inventory overview, tepat di bagian delivery order. Sehingga tim gudang bisa melihat pergerakan barang secara real time. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan sebagai penutup dari demonstrasi ini. Demikian penjelasan dari kami, semoga demonstrasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana UDU bisa digunakan sebagai solusi manajemen bisnis yang efektif dan juga efisien, terutama pada industri retail fashion dengan menggunakan modul utama yaitu modul sales dan juga inventory. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.